dasar. Nah, jadi apa itu JavaScript? Nah, JavaScript ini adalah bahan memahami betul-betul dapat memahami konsep dasar mengenai JavaScript ini. Nah, kembali lagi bersama dengan saya Alsaskar Mirando. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman mengenai apa itu JavaScript. Nah, jadi di video ini kita akan belajar mengenai JavaScript dasar. Nah, jadi apa itu JavaScript? Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang gunanya atau yang dikhususkan untuk membuat website kita itu menjadi lebih interaktif. Nah, lebih interaktif ini seperti apa, teman-teman? Interaktif di sini ini seperti ketika di dalam suatu website itu mempunyai sebuah tombol, misalnya tombol login misalnya. Nah, di saat saya mengklik tombol login tersebut, maka secara otomatis akan muncul sebuah pop-up yang dimana di situ diminta untuk user itu menulis sebuah username dan juga password. Nah, jadi kalau misalnya muncul sebuah pop-up atau sebuah modal, nah itu mereka menggunakan JavaScript. Dan juga ketika teman-teman itu misalnya di dalam website, ketika teman-teman itu mengklik menu, misalnya menu about, menu tentang, ketika teman-teman diarahkan langsung ke bawah ke misalnya ke bagian about, ke bagian tentang, secara perlahan-lahan ke bawah. Nah, itu biasanya biasanya dibuat menggunakan JavaScript. Jadi seperti itu website interaktif. Nah, kenapa harus menggunakan JavaScript di dalam sebuah website? Karena kalau misalnya di dalam website itu tidak menggunakan JavaScript, maka website kita itu akan menjadi kaku, di mana website kita itu tidak akan terlihat lebih menarik lagi. Tidak ada interaktif di sana, teman-teman. Tidak ada interaksi, tidak ada sebuah interaksi di sana. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya website kita itu terlihat kaku, tentunya user bisa saja bosan untuk kunjungi website kita karena memang betul-betul tidak interaktif di sana. Jadi seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, JavaScript ini memang awalnya itu dibuat untuk supaya website kita itu menjadi lebih interaktif. Tapi seiring berjalannya waktu di zaman modern ini, JavaScript pun semakin maju zaman yang ada, semakin maju teknologi yang ada. Sekarang JavaScript itu bukan juga lagi digunakan sebagai web untuk membuat web kita menjadi lebih interaktif, tapi JavaScript juga bisa berinteraksi dengan database. Nah, JavaScript ini bisa berinteraksi dengan database itu karena apa? Karena ada bantuan yang namanya Node.js. Nah, jadi nanti teman-teman kalau belum tahu mengenai Node.js, jadi singkatnya Node.js ini adalah sebuah runtime yang dimana gunanya untuk membuat JavaScript itu dapat berjalan dari sisi server, dimana JavaScript tersebut bisa memanipulasi database, bisa membuat database, bisa memasukkan data, bisa menyimpan data, bisa mengedit data dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan Node.js. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk di video ini secara mendetail kita akan belajar mengenai JavaScript dasar seperti misalnya tipe data, variabel dan lain sebagainya. Jadi saya harap teman-teman dapat memahami betul-betul dapat memahami konsep dasar mengenai JavaScript ini, agar supaya teman-teman bisa lebih membuat website teman-teman menjadi lebih interaktif. Dan teman-teman, ketika teman-teman itu mendapatkan sebuah studi kasus, teman-teman tidak akan kebingungan karena teman-teman telah memahami baik-baik, telah memahami betul-betul mengenai konsep dasar dari JavaScript. Karena kalau kita tidak memahami betul-betul mengenai konsep dasar, maka kita akan sulit juga untuk mengembangkan sesuatu. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kita akan langsung mempraktekannya, teman-teman. Oke, jadi kita langsung mempraktekannya. Untuk teman-teman yang penasaran, bisa langsung lihat video ini sampai selesai. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah buat folder yang bernama JavaScript underscore dasar. Jadi teman-teman bisa buat juga folder seperti ini, lalu file, terus open folder, terus dipilih folder yang teman-teman telah buat. Di sini saya sudah buat folder JavaScript underscore dasar di
documents. Di documents teman-teman terserah mau buat di mana, di E atau di C atau di mana saja. Intinya teman-teman harus tahu dulu tempat folder yang teman-teman buat itu berada di lokasi mana. Oke. Dan terus saya sudah buat file yang bernama index.html. Nah, jadi di JavaScript itu juga kode JavaScript juga kita bisa taruh di dalam file HTML. Jadi sebenarnya JavaScript ini untuk penggunaannya sama seperti di CSS, yang mana di CSS terbagi 3. Yang pertama itu inline, yang kedua internal, dan yang ketiga eksternal. Nah, sementara untuk JavaScript sendiri dia hanya memiliki dua cara untuk pemanggilan JavaScript. Yang pertama dia pemanggilan yang pertama dia internal. Nah, internal yang dimaksud dia langsung dipanggil di sini di dalam file index.html ini. Sementara kalau yang eksternal kita harus buat file baru. Misalnya di sini contoh.js. Nah, .js ini adalah extension dari JavaScript. JS itu adalah kepanjangan dari JavaScript. Contoh.js. Nah, saya bisa ketikkan di sini kode-kode JavaScript nanti. Nah, terus di saat saya sudah buat file seperti ini, saya bisa memanggilnya dengan cara seperti ini. Script ditambahkan dengan atribut src, terus nama filenya. Misalnya di sini contoh.js. Nah, kalau misalnya file ini ada di dalam folder, misalnya folder js, kita pindahkan move. Nah, tentunya teman-teman harus menulis nama folder dulu, baru nama filenya. Ya, seperti itu. Nah, untuk di video kali ini saya akan menggunakan yang internal. Jadi untuk mempraktikkan JavaScript-nya saya langsung di dalam index.html ini. Ya, nanti teman-teman terserah mau menggunakan cara yang mana, mau menggunakan cara internal ataupun eksternal, itu terserah teman-teman. Teman-teman lebih prefer yang mana. Tapi untuk video ini saya akan menggunakan yang cara internal. Tapi terserah teman-teman mau pakai internal atau eksternal. Oke. Saya bisa hapus. Keluar dulu. Saya hapus folder JS-nya. Hapus, move to recycle bin. Nah, saya bisa hapus atribut source-nya sebegini. Nah, oke, yang pertama yang akan kita bahas dulu, yang pertama-tama yaitu menampilkan hasil program pada JavaScript. Nah, untuk menampilkan hasil program itu ada 4 cara. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan dokumen.write. Nah, di sini kita bisa langsung mengisi nilainya. Misalnya di sini saya mau tulis nama saya Alsaskar ketika saya simpan. Dan tentunya di sini juga sudah ada struktur dasar HTML ya, teman-teman. Itu di sini ada doctype HTML, ada tag head, ada tag body, dan juga di sini saya tambahkan tag H2, dan terus di sini ada tutup body dan tutup HTML. Dan di sini ini tentunya untuk kode JavaScript. Nah, oke. Jadi yang pertama itu ada dokumen.write. Dokumen.write ini dia nanti akan menampilkan hasil di dalam browser langsung di tampilan ini, teman-teman, langsung berada di dalam tampilan ini. Nah, nanti teman-teman ketika saya coba tes simpan, saya reload, nah nama saya langsung muncul di browser ya, seperti itu. Nah, terus di dokumen.write ini juga saya bisa memasukkan angka, misalnya 10, saya reload, hasilnya juga 10. Tapi kalau misalnya di angka itu kita tidak perlu menggunakan tanda petik 2 begini atau tanda petik begini. Oke. Nah, terus yang kedua itu namanya inner.html. Nah, tapi inner.html ini kita tidak bisa langsung seperti dokumen.write ini.
seperti langsung begini. Kita harus membuat dulu elemen HTML. Ya misalnya di sini saya mau buat div ID-nya container. Nah, terus di container ini saya mau mengisi nilainya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita tinggal menggunakan inner HTML yang telah disediakan oleh JavaScript. Nah, jadi inner HTML itu kita bisa memakainya dengan cara dokumen dot get element by ID. Nah, get element by ID ini dia adalah dia konsepnya dia mengambil elemen berdasarkan ID. Nah, untuk get element by ID ini kita bisa tambahkan buka tutup kurung diikuti dengan tanda petik. Bisa tanda petik 1 seperti ini, bisa juga tanda petik 2. Di sini saya lebih prefer tanda petik 1 seperti ini. Nah, terus di dalam tanda petik ini kita bisa mengambil ID-nya. ID-nya itu container yang ID ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau menaruh misalnya ID-nya itu 1 contoh, teman-teman juga menulisnya 1 seperti itu. Nah, di sini saya akan mengambil elemen dari ID container. Get element by ID, yaitu ID-nya adalah container. Nah, terus di sini baru kita tambahkan inner HTML. Inner HTML sama dengan tanda petik 2. Saya bisa taruh di sini misalnya saya belajar JavaScript. Saya save, saya reload. Nah, dia akan muncul di sini. Ya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya saya buat ini salah, misalnya nah dia akan error. Karena kenapa? Karena elemen by ID ini yang bernama what itu tidak dibuat di elemen HTML. Itu tidak ada di HTML. Nah, makanya dia error. Tapi kalau misalnya ada, dia akan muncul di sini. Oke, itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah, terus terus di yang ketiga itu ada yang namanya alert. Misalnya di sini halo semuanya. Nah, alert ini nantinya dia akan muncul semacam pop up di browser kita. Nah, supaya teman-teman langsung bisa mengetahuinya, saya coba save, simpan, saya reload. Nah, dia akan muncul pop up seperti ini. Halo semuanya. Ketika saya oke, maka dia akan muncul belajar JavaScript. Nah, ini untuk alert. Nah, terus ada yang terakhir yang namanya console log. Ini tidak kalah penting juga. Log misalnya halo semuanya, saya simpan, saya reload. Nah, untuk console log sendiri dia tidak muncul di browser, dia tidak muncul juga seperti pop up yang sama seperti alert, dan dia tidak muncul di body yang sama seperti document.write dan juga inner HTML. Tapi console log itu sendiri dia muncul di inspect element browser. Nah, jadi inspect element browser itu caranya untuk kita bisa melihat console lognya dengan cara kita bisa klik kanan, lalu kita memilih inspect, dan teman-teman bisa memilih konsol, menu konsol, dan teman-teman lihat hasilnya halus semuanya, Nah, ke depan nanti saya akan lebih sering menggunakan console log ketimbang menggunakan alert, document.write dan juga .inner HTML, karena console.log seringkali dipakai oleh seorang developer untuk mendevelop sebuah aplikasi yang berbasis JavaScript tentunya. Oke.
Nah, terus terus yang berikutnya saya juga akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa di JavaScript itu sendiri aturan penulisannya itu adalah case sensitif. Dia case sensitif san san sensitif. Jadi di JavaScript itu dia case sensitif. Nah, case sensitif ini maksudnya dia akan membedakan antara huruf kecil dan juga huruf besar. Nah, contoh misalnya saya mau buat dulu nah, jadi contoh misalnya case sensitif ini ketika nanti saya tulis A misalnya. Nah, A ini itu berbeda dengan A yang ini. Jadi huruf kecil itu berbeda dengan A huruf besar. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan case sensitif. Begitu juga dengan B. Nah, B ini berbeda juga dengan B besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman bisa melihat perbedaannya nanti kita lihat di berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, terus di JavaScript juga ada yang namanya komentar. Nah, komentar itu dia ada dua model komentar. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan tanda garis miring sebanyak 2 kali garis miring begini, lalu diikuti dengan keterangan yang ada. Misalnya ini adalah variabel A misalnya. Nah, terus komentar yang kedua itu diikuti dengan caranya garis miring bintang 2 kali dan juga garis miring. Nah, untuk komentar yang ini itu bisa menampung beberapa baris, sementara untuk garis miring ini dia hanya bisa menampung 1 baris saja. Jadi itu perbedaannya. Jadi sini saya bisa menulis ini adalah variabel A, ini adalah variabel B. Nah, fungsi dari komentar ini tentunya adalah untuk memberikan keterangan atas kode yang telah kita buat. Karena seringkali ketika seorang programmer itu menulis kode yang dia buat, pasti suatu saat nanti ketika dia akan mendevelop atau memaintenance aplikasi yang ada, maka dia harus tahu bahwa kira-kira codingan yang ini itu digunakan untuk apa, kira-kira keterangan mengenai codingan ini itu apa. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak membuat komentar, maka nanti dia akan kebingungan atau dia akan lupa oh sebenarnya kode yang dia tulis itu fungsinya untuk apa. Nah, maka untuk itulah pentingnya mengapa harus ada komentar di kode yang kita buat. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga komentar ini tidak hanya di dalam bahasa pemrograman JavaScript, tentunya di dalam bahasa pemrograman yang lain pun juga ada yang namanya komentar. Nah, seperti itu. Nah, terus kita langsung buat misalnya di sini jadi selanjutnya kita akan belajar membuat variabel. Nah, jadi variabel itu apa? Nah, jadi variabel itu adalah sebuah metode atau sebuah cara untuk kita itu dapat menampung sebuah nilai. Itu teman-teman. Nah, jadi dia seperti ini. Jadi misalnya untuk pembuatan variabel di dalam JavaScript, kita bisa menggunakan kata var dan juga let dan juga cons. Nah, perbedaan antara kedua ini adalah perbedaannya perbedaannya seperti apa? Jadi perbedaannya itu kalau untuk kata kunci var, contoh misalnya seperti ini, var A misalnya 10. Oh iya, untuk di JavaScript teman-teman bisa menggunakan titik koma di akhir atau bisa juga tidak menggunakannya, karena di JavaScript itu tidak terlalu
dipedulikan oleh JavaScript, itu terserah teman-teman, mau teman-teman menulis titik koma atau tidak. Nah, nanti mungkin saya tidak akan menulis titik koma, tapi seringkali saya sering tulis titik koma karena dulu saya juga sebelumnya pernah berkecimpung di bahasa pemrograman PHP. Jadi saya sudah terbiasa titik koma ya, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak masalah untuk teman-teman itu mau menulis titik koma ataupun tidak. Nah, contoh di sini 10 tentu tidak ada masalah. Seperti itu, dan juga titik koma pun tidak masalah. Nah, berbeda kalau misalnya titik koma ini ketika teman-teman menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tentunya titik koma ini sangat harus ditulis, kalau tidak maka akan error gitu. Nah, terus kalau titik koma ini sebenarnya untuk bahasa pemrograman Python ini tidak perlu ditulis ya, seperti itu. Nah, jadi bahasa pemrograman itu sebenarnya berbeda-beda cara penulisannya tergantung dari bahasa pemrograman tersebut. Oke. Nah, terus var 10. Nah, jadi var ini kita dapat membuat juga dia variabel lagi, var a. Misalnya di sini 20. Nah, ketika saya coba untuk console log misalnya a, maka yang akan kebaca adalah 20. Nah, 20 hasilnya. Nah, ini kenapa? Karena sebenarnya di belakang layar kode itu dijalankan dia sebenarnya dari atas, dari atas ini. Dari atas terus dia ke bawah. Dia ke bawah begini. Nah, jadi ketika JavaScript itu dijalankan, maka variabel a yang ditampung dengan nilai 10 ini dia akan kayak semacam ditumpuk seperti misalnya kayak seperti ditumpuk. Jadi 10 ini kayak dia disembunyikan oleh 20 ini. Dia diganti baru kayak misalnya kayak seperti itu menggantikan, jadi 20 ini dia menggantikan 10 ini. Nah, maka hasilnya adalah 20. Nah, ini untuk var, teman-teman. Nah, berbeda juga dengan let. Nah, kalau let dia tidak bisa dibuat seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat let, maka dia akan error seperti ini, cannot declare block scope variable a. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk let ini sebenarnya kita juga bisa membuat seperti ini, tapi kecuali berbeda scope. Scope itu seperti ini. Nah, ketika saya menulis let a, nah maka dia bisa. Karena kenapa? Karena let a yang satu ini dia berada di dalam scope, di dalam satu scope. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman jangan bingung, intinya let itu seperti itu, dia tidak bisa dideklarasikan lagi di dalam satu blok. Sementara var dia bisa dideklarasikan. Dia bisa dideklarasikan lagi. Nah, untuk cons sendiri, cons ini yang berarti konstanta. Nah, artinya ini tidak kita nilainya kita tidak bisa ubah. Misalnya ini cons a 10, ketika saya mau ubah dia menjadi 20, maka di sini akan error. Nah, dia akan error dikatakan di sini assignment to constant variable. Nah, jadi variabel a ini karena diberikan kata kunci cons, maka dia tidak bisa mengubah nilai sebelumnya, nilai yang telah kita deklarasikan. Nilai yang kita deklarasikan itu dia tidak akan berubah karena di sini cons artinya konstanta. Ya, seperti itu. Nah, sementara untuk var saya bisa lakukan yang demikian. Ketika saya save, saya reload, hasilnya 20. Nah, nanti ketika teman-teman mau memprogram sebuah website menggunakan JavaScript, nanti teman-teman perlu memperhatikan kira-kira teman-teman mau menggunakan var, let atau cons. Ya, seperti itu. Nah, terus di dalam variabel, jadi di JavaScript ini kita tidak
perlu untuk men-setting bahwa variabel itu adalah tipe data integer atau string dan lain sebagainya. Nah, di JavaScript itu tidak dikenal seperti itu. Jadi JavaScript kalau misalnya saya menulis di sini nama, kalau saya langsung tulis di sini tanda petik Alsaskar, maka secara otomatis JavaScript akan membaca bahwa variabel nama ini adalah string. Seperti itu, dia akan membaca bahwa ini adalah string. Karena kenapa? Karena saya menambahkan tanda kutip 2 seperti ini. Nah, tanda kutip 2 ini menandakan bahwa ini string. Ntar kalau saya langsung seperti ini 10, maka JavaScript akan menandakan bahwa variabel nama ini adalah tipe data number. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau di bahasa pemrograman lain, misalnya di bahasa pemrograman C++, kalau teman-teman pernah belajar atau teman-teman yang belum tahu, intinya ikut dulu ini. Nah, jadi kalau misalnya di bahasa pemrograman C++ atau bahasa pemrograman C, itu kita untuk pembuatan variabelnya kalau tidak salah penulisannya itu kita diikuti dulu tipe datanya seperti apa, misalnya int atau string, terus diikuti dengan nama variabel yang ada. Misalnya string nama, maka ketika saya menaruh 10, maka nanti di bahasa C itu dia akan error. Karena kenapa? Karena nilai yang kita taruh itu bukan berupa string, tapi merupakan integer. Itu teman-teman, supaya di bahasa C itu dia tidak error, tentunya saya ubah string ini menjadi int, maka dia tidak akan error. Karena 10 benar adalah int, adalah integer. Ya seperti itu. Nah, untuk di JavaScript itu tidak demikian teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Nah, terus itu untuk variabel. Nah, terus yang ke berikutnya, jadi di variabel itu, di dalam penulisan variabel, teman-teman tidak bisa menulis variabel yang seperti ini, variabel nama lengkap. Contoh misalnya seperti ini, sini Alsaskar Mirando Malalantang misalnya, atau Alsaskar Mirando saja. Nah, teman-teman tidak bisa memberikan tanda spasi seperti ini, karena dia akan error, dia akan tanda merah seperti ini. Jadi kalau saya coba memanggilnya di konsol log dengan nama spasi lengkap, dia akan error. Nah, dia akan error seperti ini karena ini tidak terbaca teman-teman spasinya. Nah, untuk mengakalinya, di dalam JavaScript kita bisa mengubah spasi ini menjadi underscore. Nah, jadi seperti itu, underscore. Sini juga saya copy paste ke konsol log, nama underscore lengkap, saya simpan, saya reload, hasilnya Alsaskar Mirando. Nah, selain underscore, kita juga bisa menulisnya itu dengan cara huruf besar. Jadi di sini huruf kecil, ketika huruf itu ada tanda spasinya, memisahkan spasi, maka kita bisa menggunakan dengan cara menaruh huruf besar. Jadi huruf kecil baru huruf besar. Misalnya nama lengkap, atau misalnya di sini alamat lengkap saya. Nah, misalnya seperti ini, atau nama lengkap. Saya save, hasilnya tetap sama. Jadi penulisan variabel itu seperti itu. Kita tidak bisa menaruh membuat dia menjadi spasi seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, terus kita juga bisa memberi dia, misalnya kalau misalnya nama lengkap ini ada 2, Malalantang. Nah, di sini kita bisa memberikan dia angka di belakang 2. Nah, ini juga bisa teman-teman. Nah, terus bentar ya. Nah, ya. Jadi di JavaScript juga kita tidak bisa menulis variabelnya itu di depannya angka. Nah, kalau kita menulis di depannya angka,
maka dia akan error seperti ini. Saya reload, dia error teman-teman, karena ini dia tidak kebaca. Jadi kalau kita mau menulis variabel, tentunya dia seperti ini. Kalau misalnya 2 nama lengkap seperti ini, maka kita tinggal menandakan bahwa nama lengkap ini adalah 1 dan nama lengkap ini adalah 2. Seperti ini. Kalau yang seperti ini bisa, tapi kalau angka di depan itu dia tidak bisa, dia akan error. Oke, jadi seperti itu untuk variabel. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Nah, terus kita akan juga belajar soal tipe data. Nah, tipe data ini ada banyak teman-teman. Saya coba uraikan dulu. Tipe data ini ada namanya integer. Nah, integer ini itu adalah untuk angka bulat. Angka bulat. Nah, terus ada yang namanya float. Nah, float ini adalah untuk angka desimal. Jadi kalau misalnya angka desimal itu kan biasanya ada koma-komanya, misalnya 10,8 atau 12,8. Nah, seperti itu. Itu kalau teman-teman ketemu angka seperti ini, maka itu adalah float. Kalau misalnya seperti ini, hanya seperti ini, tidak diiringi dengan koma atau titik, hanya 10 begini atau 9, nah itu namanya integer, tipe data integer. Oke. Nah, terus oh ya, komentar ini dia tidak akan dieksekusi ya teman-teman. Dia tidak akan dieksekusi oleh JavaScript. Jadi ini hanya sebuah keterangan saja, seperti itu. Nah, terus ada juga string. String ini tentunya huruf atau kalimat atau paragraf. Paragraf atau curhatan. Enggak bagus sih, enggak bercanda teman-teman. Itu curhatan. Nah, string ini huruf, kalimat, paragraf. Jadi kalau untuk string tentunya ditandai dengan tanda petik 2 ini. Tanda petik 2, terus di dalamnya itu ada hurufnya. Misalnya ini huruf atau ini adalah kalimat. Nah, jadi seperti ini untuk tipe data string. Nah, terus ada juga namanya tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini nilainya hanya 2, yaitu dia true dan juga false. Ini untuk boolean. Nah, terus yang terakhir tipe data array. Nah, ini nanti array ini untuk menampung data yang banyak. Jadi di dalam satu variabel kita memiliki banyak data, banyak tipe data variabel di dalamnya. Nanti dia seperti apa? Oke. Supaya teman-teman tidak terlalu penasaran, mari kita langsung mempraktikannya. Jadi untuk tipe data yang pertama itu integer. Nah, untuk integer sendiri, saya misalnya menaruhnya di sini angka saya 10. Nah, ini tentunya namanya tipe data integer. Coba konsol log angka, salah. Konsol log angka, saya save, hasilnya 10. Nah, ini tipe data integer. Tapi kalau saya menaruh 10,5, maka tipe datanya float. Nah, di sini teman-teman tidak melihat perbedaan yang signifikan, tapi teman-teman saya harap teman-teman dapat memahami dulu konsepnya. Jadi kalau misalnya dia diiring dengan koma atau titik seperti ini namanya float. Tapi kalau hanya 10 seperti ini tanpa tanda koma, ini namanya tipe data integer. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk angka misalnya nama, angka maksudnya huruf atau tipe data string. Nah, jadi tipe data string itu kita harus menulisnya di dalam tanda petik 2 seperti ini. Alsaskar, saya taruh namanya angka, nama maksudnya nama,
saya save, saya reload. Hasilnya tetap sama Alsaska. Jadi seperti ini. Terus tipe data boolean itu misalnya seperti ini. Misalnya nilai, kalau misalnya saya taruh true, dia true, nilai true. Nah, kalau misalnya saya taruh false. Jadi kalau misalnya nilainya itu antara true atau false, maka itu namanya boolean. Nah, tipe data boolean ini sering digunakan untuk di bagian kondisi if else, dan nanti kita akan belajar juga di video ini. Jadi seperti itu dulu untuk boolean. Nah, terus berikutnya itu ada yang namanya array. Jadi untuk array sendiri kita bisa langsung buat misalnya list huruf. Nah, untuk pembuatan array kita buatnya cara buatnya kita buat seperti ini. Nah, seperti kotak begini teman-teman. Oke, semoga teman-teman dapat memahaminya. Dia kotak begini. Terus dalam kotak ini kita bisa mengisi beberapa nilai. Misalnya di sini saya mau tulis A, terus di sini B, terus di sini C. Nah, ini adalah tipe data string semuanya. Nah, kalau misalnya saya coba hapus saja dulu ini, atau biarkan dulu, saya tambahkan saja list huruf. Nah, saya save, saya reload. Nah, hasilnya A, B, C. Ya, A, B, C. Nah, kita juga bisa menambahkan tipe data yang lain. Kan ini tipe data string. Nah, jadi kita bisa tambahkan lagi tipe data misalnya integer 10. Terus misalnya tipe data float 10,5. Terus tipe data apalagi ya, boolean true. Kita save. Kita reload. Nah, nilainya masih ada, nilainya sudah ketambahan baru, yaitu tipe data integer, tipe data float, dan juga tipe data boolean. Jadi untuk ketiga ini adalah tipe data string. Jadi array ini gunanya untuk kita dapat menampung beberapa tipe data dalam satu variabel, dalam satu deklarasi variabel. Nah, jadi tipe data array ini sangat membantu kita dalam pembuatan atau penampungan data di dalam JavaScript. Seperti itu, nanti ke depan itu array ini sangat diperlukan. Intinya tipe data ini itu sangat penting untuk teman-teman kuasai, untuk teman-teman pahami. Karena kalau teman-teman tidak memahami konsep mengenai tipe data variabel, itu akan kesulitan nanti ke depan. Oke, ya seperti itu. Nah, terus untuk mengambil nilai yang ada pada array itu kita bisa dengan cara kita bisa menambahkan kotak seperti ini dan diikuti dengan angka. Nah, angka ini melambangkan dengan indeks. Nah, jadi array itu dimulai dari indeks itu dimulai dari 0. Nah, jadi kalau misalnya saya mau mengambil huruf B saja, berarti B ini adalah 1. Kenapa 1? Karena array itu dimulai dari 0. Karena indeks itu dimulai dari 0. Jadi kalau saya menaruh sini 0, maka yang akan diambil adalah A. Kita langsung saja coba, kita save, lalu kita reload. Nah, maka hasilnya A. Kalau saya taruh 1, maka hasilnya pasti B. Nah, B. Kalau saya kasih misalnya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, saya taruh 5, tentu hasilnya pasti true. Nah, true. Kalau di sini saya taruh 4, maka hasilnya 10,5. Nah, 10,5. Jadi array konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, terus
Terus kita akan coba untuk operator perbandingan. Jadi operator perbandingan itu seperti apa? Operator perbandingan itu untuk membandingkan antara nilai satu dengan nilai yang kedua. Oke. Nah, jadi contohnya kita bisa langsung saja di sini. Misalnya saya mau buat. Jadi sebelum saya buat, saya coba jelaskan dulu. Jadi operator perbandingan itu ada beberapa. Nah, di itu ada yang pertama ini seperti yang pertama itu adalah sama dengan 2 kali. Nah, sama dengan 2 kali ini itu artinya sama dengan gitu. Jadi contoh kasusnya misalnya 10 sama dengan misalnya 10. Nah, 10 sama dengan 10 tentu hasilnya adalah true. Hasilnya adalah true. Tapi kalau misalnya 10 sama dengan 11, maka tentu hasilnya false. Kenapa? Karena 10 dan 11 itu tidak sama, teman-teman. Itu berbeda. Itu juga dengan 9. 9 ini pasti bukan 10, maka hasilnya false. Jadi seperti itu. Nah, terus operator perbandingan yang berikutnya itu ada identik dengan. Identik dengan itu maksudnya ketika saya mau misalnya di sini, begini saja, saya langsung praktikan saja, teman-teman. Jadi misalnya saya coba hapus dulu ya yang di atas ini, atau biarkan saja dulu. Saya hanya saya beri komen saja, komen. Nah, misalnya di sini var a, atau misalnya a saja, a 10. Terus di sini saya coba taruh var b misalnya 10, atau jangan 10 deh, 15. Contoh misalnya 15. Nah, untuk kita itu bisa membandingkannya, kan tadi ada 2 perbandingan yang sudah saya tunjukkan. Nah, jadi untuk perbandingannya console log, saya mau coba dulu yang sama dengan 2 kali. 15 A sama dengan B. Nah, maka teman-teman bisa tebak hasilnya pasti adalah, oke, saya sudah dengar suara teman-teman lewat dari telepati, nggak bercanda. Nah, jadi hasilnya pasti adalah true. Karena kenapa? Karena JavaScript membaca A adalah A sama dengan B itu benar, karena B juga adalah 15, A juga adalah 15. Saya save, saya reload. Jadi hasilnya true. Walaupun di sini adalah variabel B adalah tipe data string, JavaScript tetap membacanya ini sebagai hal yang sama, yaitu 15. Ya, berarti ini 15 juga. Ya, seperti itu. Itu kalau di JavaScript. Nah, caranya supaya kita bisa mengatasi hal yang seperti ini, itu kita bisa tambahkan sama dengan lagi. Nah, ini hasilnya akan false. Saya coba save, saya reload, pasti false. Karena kenapa? Karena variabel B ini itu berbeda dengan variabel A tipe datanya. Variabel A ini adalah tipe data integer, sementara variabel B ini adalah tipe data string. Jadi kondisinya ini berbeda, makanya hasilnya adalah false. Berbeda kalau hanya sama dengan 2 seperti ini, maka hasilnya akan true. Ya, nanti teman-teman perlu memperhatikan dan perlu teliti. Untuk saya minum dulu. Untuk membuat perbandingannya, karena kalau teman-teman salah membuat, maka nanti program teman-teman akan error, dan itu bukan error dari kode program, bukan muncul pesan error, tapi errornya dari human error, karena orangnya yang salah memprogram kodenya, salah mengimplementasikan
logikanya ke dalam codingan. Ya, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai salah teman-teman. Intinya seperti itu. Nah, terus operator perbandingan yang ketiga itu ada yang namanya tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan ini tentunya kita bisa langsung tahu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini variabel B ini saya tampung misalnya 20, ketika saya coba console log A tidak sama dengan B, maka tentunya hasilnya adalah true. Karena kenapa? Karena iya benar, A yaitu 15 bukanlah B, yang mana B ini adalah 20. Nah, maka hasilnya true. Saya simpan lalu saya reload, ya true. Tapi kalau saya taruh nilai B ini adalah 15, maka hasilnya adalah false. Saya reload. Nah, kenapa dia false? Karena variabel A dan B itu tidak sama dengan, tapi sama dengan. Jadi seperti itu. Nah, terus sama juga dengan sebelumnya. Kalau saya taruh begini, dia 20, dia pasti hasilnya adalah true. Nah, true. Nah, bagaimana supaya kita ingin hasilnya itu false? Karena kan ini sebenarnya salah teman-teman. Variabel A ini menampung integer, sementara variabel B ini menampung string. Nah, ini kan sudah salah ya secara konsep, karena ini tipe data integer, tentu dia bukanlah tipe data string. Nah, pasti hasilnya ini adalah true teman-teman. True. Saya reload, true. Tapi kalau saya coba begini, ini pasti hasilnya adalah false. Oh, dia masih true. Nah, kenapa dia true? Karena dia tetap sama teman-teman, karena dia tetap tidak sama dengan 20. Tapi kalau saya coba seperti ini, misalnya 14, bukan, maksudnya 15, hasilnya tetap true juga. Saya 15. Nah, hasilnya false. Karena kenapa? Karena tipe datanya adalah integer dan juga tipe datanya variabel B itu adalah integer. Nah, jadi hasilnya adalah false karena keduanya ini sama. Itu sama-sama tipe data integer. Kalau saya taruh 16, dia tetap jadi true. Karena walaupun dia tipe data integer sama, tapi nilainya itu berbeda, yaitu variabel A menampung nilai 15, sementara variabel B dia menampung nilai 16. Sementara kalau saya seperti ini, hasilnya pasti false. Lalu saya petik 2 begini, pasti hasilnya true. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman dapat memahaminya. Nah, terus ada juga operator perbandingan itu kurang dari. Jadi kurang dari itu seperti ini. Nah, untuk simbol penulisannya itu seperti ini. Dia tanda panah ke kiri. Oke, tanda panah ke kiri. Nah, jadi saya bisa langsung saja, misalnya console log, misalnya A kurang dari B. Nah, coba teman-teman tebak ini hasilnya seperti apa. Saya coba mendengar melalui telepati yang ada. Oh iya, benar. Enggak bercanda teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat hasilnya. Saya Ctrl S untuk menyimpannya, saya Ctrl R untuk mereloadnya. Nah, hasilnya false. Karena kenapa? Karena variabel A dan variabel B itu tidak kurang dari. Karena ini hasilnya adalah sama dengan, yaitu 15 dan juga 15. Tentu 15 dan 15 ini bukan dari. Kan 15 bukan dari 15. Bukan kurang dari 15. Tapi kalau misalnya saya taruh di sini 16, saya reload, hasilnya true. Karena kenapa? Karena benar teman-teman. Variabel A yang menampung nilai 15 itu adalah kurang dari variabel B, yang dimana variabel B ini menampung nilai 16. Jadi anggap ini 15 kurang dari 16. Nah, hasilnya kan benar teman-teman. Ya seperti itu. Nah, kalau
Kan tadi kalau misalnya ini 15, hasilnya pasti akan false. Karena kenapa? Karena ini sama. Nah, cara supaya ini bisa true, cara supaya A ini kurang dari B, nah kita bisa menambahkan dengan tanda sama dengan. Jadi kalau misalnya A kurang dari, jadi cara bacanya A kurang dari sama dengan B, maka hasilnya akan true. Karena dia tetap akan kebaca hasil yang sama. Ya, saya simpan, saya reload, dia akan true. Karena A iya kurang dari sama dengan B, yaitu 15. Seperti itu. Jadi kalau saya coba taruh 16, tentunya dia tetap true. Seperti itu, karena benar teman-teman, A pasti kurang dari sama dengan 15. Ya, seperti itu. Nah, terus ada juga kebalikannya. Kan ini kalau jadi seperti ini. Jadi kurang dari ini, kalau misalnya 15 kurang dari 15, maka dia tetap akan kebaca menjadi true. Tapi kalau A ini kurang dari, misalnya di sini 14, maka hasilnya false. Karena kenapa? Karena ya benar, dia adalah false, karena A ini itu 15 bukanlah kurang dari sama dengan 14. Ya, seperti itu. Maka jadi hasilnya menjadi false. Oke. Nah, terus ini variabel terus. Nah, jadi ini kurang dari sama dengan, ada juga yang namanya lebih dari, besar dari. Jadi A lebih besar dari B. Apakah A ini lebih besar dari B? Ketika saya simpan, hasilnya tentu true teman-teman. Kenapa? Karena tentunya A ini ya lebih besar dari B, karena B ini hasilnya adalah 14, sementara A adalah 15 tentunya lebih besar dari 14. Saya simpan, saya reload, true. Kalau misalnya saya coba ganti ini menjadi 12, saya reload, hasilnya false, karena A ini tidak lebih besar dari B tentunya. Dia kebalik. Kalau saya mau dia true, saya balik seperti ini. True. Karena benar, 12 itu lebih kecil dari 14. Kurang dari 14. Tapi kalau 12 lebih besar dari 14, maka itu salah, karena 14 lebih besar dari 12. Seperti ini. Jadi dia false. Nah, sama juga dengan kurang dari sama dengan. Nah, lebih besar dari juga punya sama dengan. Jadi besar dari sama dengan besar dari sama dengan 14. Nah, jadi ketika saya simpan, hasilnya tetap false. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya tetap taruh 14, hasilnya true. Dia akan kebaca bahwa iya benar, bahwa A ini lebih besar sama dengan 14. Jadi 14 besar dari sama dengan 14 juga. Ya, ketika saya menaruh di sini 14, maka hasilnya akan true. Nah, tapi kalau saya taruh 15, saya reload, saya simpan, saya reload, dia tetap true. Tapi kalau di sini saya taruh dia 13, dia akan false. Nah, tapi kalau misalnya di sini saya taruh 14 dan di sini itu tidak memiliki tanda sama dengan seperti ini, saya hapus, saya reload, saya lihat hasilnya, maka dia akan false. Jadi itu perbedaan ketika kita menggunakan sama dengan. Jadi ketika kita menggunakan besar dari sama dengan, ketika nilai masuk ke 14, ketika A ini menjadi 14, kalau saya tidak menggunakan tanda sama dengan seperti ini, maka hasilnya false. Karena kenapa? Karena 14 dengan 14, jadi A lebih besar dari 14 itu masih false, kecuali
A ini sudah jadi 15, maka dia akan jadi true. Tapi untuk mencegah hal tersebut, kita tinggal menambahkan sama dengan seperti ini, 14. Dia tetap jadi true. Begitu juga dengan kurang dari yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi seperti ini. Ini untuk operator perbandingan. Nah juga ada yang kedua, operator yang kedua yaitu operator logika. Jadi operator logika ini cara penulisannya dia juga diikuti dengan operator perbandingan. Jadi operator logika itu dia memiliki tiga penulisan. Jadi yang pertama garis begini, terus yang kedua begini, terus yang ketiga tanda seru. Nah jadi untuk tanda garis lurus seperti ini, 2 kali garis lurus, ini artinya adalah OR. Sementara untuk ini artinya AND. Sementara kalau tanda seru ini artinya negasi. Nah ini maksudnya seperti apa teman-teman? Maksudnya contoh saja di sini, saya mau di sini misalnya 14, ya 14, terus di sini saya mau di sini var misalnya C 20, var B 20. Nah untuk menggunakan operator logika, saya pertama contoh dulu yang OR. Saya bisa langsung di sini dan OR begini, terus di sini bisa di sini D, C sama dengan D. Saya reload, saya save, saya reload di sini, maka hasilnya true. Karena kenapa? Karena A sama dengan B, hasilnya 14 ini benar. Atau C sama dengan D, karena ini C dan D adalah 20, jadi hasilnya true. Nah tapi kalau misalnya saya taruh di sini 22, variabel D nya ini saya taruh 22 nilainya, ketika saya reload maka hasilnya tetap true. Karena kenapa? Karena operator logika yang ini dia memberikan isyarat bahwa dia akan memilih salah satu dari kedua yang ini. Dari A sama dengan B, dan juga dari C sama dengan D. Dia akan memilih salah satu. Jadi kalau salah satunya ada nilai yang hasilnya juga true, maka hasilnya akan true. Ya, seperti itu. Tapi kalau saya memberikan nilai operator logika yaitu dengan menggunakan tanda N, simbol N seperti ini, maka hasilnya adalah false. Saya reload, hasilnya false. Kenapa? Karena kalau dan seperti ini dia akan menginstruksikan, dia akan memberikan sebuah isyarat bahwa kedua-duanya harus dipilih. Jadi kalau dari antara salah satu ini ada yang nilainya false, maka hasilnya tetap akan false. Karena kenapa? Karena simbol dan ini dia akan mengambil keduanya. Seperti itu. Jadi simbol dan ini sangat setia kawan sekali teman-teman. Jadi kalau satunya ini false, maka nilainya akan jadi false. Gitu teman-teman. Nah sementara untuk negasi ini menandakan bahwa nilai ini kalau misalnya ini adalah true, kalau misalnya ini B, ini kan hasilnya pasti true. Nah, saya mau ini hasilnya tidak menjadi true. Saya bisa tambahkan di sini tanda negasi seperti ini, maka hasilnya akan false. Jadi negasi ini menandakan, mengisyaratkan bahwa nilai ini berlawanan dengan hasil dari nilainya. Ya misalnya kalau hasil ini adalah true, saya mau hasil ini false. Saya mau paksakan bahwa enggak, kalau ini true, saya mau ini false. Maka saya tinggal tambahkan operator logika yaitu negasi dengan cara tanda seru seperti ini. Nah, dia akan false. Nah, oke. Sampai sejauh ini kita sudah memahami beberapa hal. Yang pertama itu mengenai menampilkan hasil program.
Terus yang kedua itu tentang aturan penulisan dan juga komentar. Dan terus yang ketiga kita sudah belajar bagaimana pembuatan variabel di JavaScript, dan juga kita sudah belajar tipe data yang ada pada JavaScript. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, iya. Jadi selain dari tipe data yang ada, sekarang kita akan belajar dulu. Saya coba kasih komentar dulu ya. Kita coba kasih komentar. Kita akan belajar bagaimana mengambil sebuah kondisi menggunakan if else. Jadi kalau teman-teman tadi kan kita sudah belajar mengenai tipe data boolean, yaitu true dan false. Nah, sekarang kita akan memberikan dia sebuah kondisi yang dimana jika hasilnya adalah true, maka dia akan masuk ke dalam scope true itu. Tapi kalau hasilnya dia false, maka dia akan masuk ke scope false, yaitu false itu adalah else. Ya seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, saya langsung saja mempraktikannya. Di sini misalnya saya mau variabel A sama dengan 20, variabel B sama dengan 20 misalnya. Nah, ketika saya mau membaca seperti ini. Jadi untuk kondisi if else itu cara penulisannya kita tinggal menulisnya if diikuti dengan buka tutup kurung. Nah, di sini kondisi. Terus di sini kurung kurawal. Seperti ini. Terus di sini else. Nah, jadi kalau misalnya di sini kalau dia nilainya true, kalau di sini jika nilainya false. Ya begini. Nah, kondisi ini kita bisa taruh di sini misalnya A sama dengan B. Saya misalnya di sini console log, hasilnya adalah benar. Nah, di sini saya copy saja, saya paste, hasilnya adalah salah. Ketika saya coba untuk menyimpannya, saya reload, maka akan keluar hasilnya adalah benar. Maka yang akan dijalankan yaitu di perintah ini. Console log hasilnya adalah benar di scope, di antara scope ini, kurung kurawal ini, kalau nilainya true. Tapi kalau nilainya false, jadi kalau misalnya A sama dengan B itu hasilnya adalah false, maka dia akan mengeksekusi kode yang ada di dalam scope else itu, kurung kurawal ini. Ya, misalnya di sini saya taruhin 22, maka tentunya hasilnya kan false. Ketika saya simpan, saya reload, nah hasilnya adalah salah. Karena kenapa? A tidak sama dengan B tentunya, karena 20 dan 22 itu berbeda teman-teman. Ya makanya hasilnya false. Hasilnya false. Maka ketika hasilnya false, maka dia akan ke else. Nah, jadi itu kegunaan tipe data boolean. Sampai sini teman-teman sudah mengerti. Nah, ada juga yang namanya else if. Nah, else if itu dia akan memberikan juga arahan bahwa masih ada nilai yang harus kita eksekusi. Nah, jadi dia akan memberikan isyarat kepada bahasa program itu bahwa masih ada nilai lagi. Ketika misalnya false, masih ada nilai lagi yang harus kita eksekusi kondisinya. Misalnya di sini else if. Nah, kurung kurawal. By the way, ini hanya mengenai cara penulisan, teman-teman juga bisa langsung menulis begini. Tapi kalau dari saya lebih prefer yang seperti ini. Nah, jadi else if ini gunanya ketika nilai ini dia tidak terpenuhi, maka dia akan coba untuk membaca yang ini, else if. Nah, kalau misalnya ini juga tidak terpenuhi, maka dia akan membaca yang else. Oke, semoga teman-teman dapat memahaminya. Nah, di sini misalnya saya mau dia tidak sama dengan B. Nah, console log. Nah, hasilnya tetap benar. Misalnya seperti ini. Saya save, saya reload. Nah, maka dia akan tereksekusi, hasilnya tetap benar yang ini. Hasilnya tetap benar karena memang benar teman-teman.
ketika kondisi yang di atas ini dia tidak terpenuhi, maka kita akan mengeksekusi yang namanya else if. Nah, jika else if ini dia terpenuhi, dia artinya juga di sini true, maka hasilnya akan dieksekusi di dalam bagian scope else if ini. Tapi kalau misalnya kedua-duanya ini kondisi yang pertama juga hasilnya false, kondisi yang kedua juga false, maka dia akan masuk ke else. Ya seperti itu. Nah, terus ada juga if else yang di dalamnya juga ada if else. Jadi nanti teman-teman akan dapati cara penulisan yang seperti ini. Misalnya saya mau di sini dulu. Misalnya var nama Alsaskar, terus var umur misalnya 19. Saya mau menunjukkan if else yang ada if else-nya juga di dalamnya. Jadi misalnya if nama sama dengan Alsaskar, maka hasilnya console.log ya ini saya. Kalau saya else console.log ini bukan saya. Ketika saya reload save, ketika saya reload ya hasilnya ya ini saya. Karena kenapa? Karena nama adalah sama dengan Alsaskar. Itu nilainya Alsaskar juga. Nah, jadi kalau misalnya ini dia terpenuhi, artinya dia true. Saya mau juga dia ada di kondisi lagi. Saya mau masuk dia kondisi lagi. Jadi kalau misalnya ini juga sudah true, saya mau dia mengambil sebuah kondisi lagi. Misalnya jika umur sama dengan 19 juga, saya cut yang ini, paste ke sini, saya else console log ini tetap bukan saya. Nah, jadi dia bisa seperti ini. Ketika saya simpan, saya reload, nah hasilnya masih tetap ya ini saya. Karena kenapa? Karena ini benar bahwa saya namanya Alsaskar, umur saya adalah 19. Jadi ini adalah saya. Tapi kalau di sini saya ubah menjadi 20, maka hasilnya adalah yang dia akan keeksekusi yang ini. Saya save. Nah, ini tetap bukan saya. Ini tetap bukan saya. Tapi kalau saya ganti ini menjadi Mirando, maka tentu hasilnya di sini akan menjadi false. Maka yang akan tereksekusi adalah bagian else-nya. Saya simpan, saya reload, ini bukan saya. Nah, di dalam else-nya juga bentar saja teman-teman. Nah, jadi di else-nya juga kita bisa juga menambahkan if, menambahkan kondisi baru juga di sini. Kondisi else. Atau teman-teman juga bisa tidak menggunakan else. Kalau teman-teman sudah tahu bahwa hasilnya ini adalah true. Nah, nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Nanti seperti ini cara penulisan kondisi. Ini sangat penting sekali untuk teman-teman pahami konsep ini, karena ini merupakan juga jantung dari bahasa pemrograman. Ketika teman-teman membuat program if else ini, pengkondisian seperti ini diperlukan sekali. Ya seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami ini. Nanti kalau teman-teman belum terlalu paham, silakan ulang-ulangi video ini sampai betul-betul teman-teman bisa memahaminya. Ya seperti itu. Dan terus if else. Nah, sekarang kita mau saya berikan saja di sini. Di sini begini. Saya komen saja. Nah, jadi di sini saya mempunyai variabel umur. Nah, berikutnya saya akan memberikan saya akan menunjukkan kondisi yang kedua juga. Selain if else, ada yang namanya juga kondisi switch.
switch ini kayak semacam lagu switch stall. Oh, bukan. Bercanda guys, kalian jangan terlalu tegang teman-teman, karena kalau kalian tegang nanti rambut kalian akan ciri satu-satu. Nggak bercanda teman-teman. Seperti ini switch. Nah, switch ini di sini kita bisa memberikan dia sebuah kondisi. Nah, kondisinya apa? Kondisinya kita taruh dia variabel umur. Nah, switch ini kita nulisnya dengan kurung awal seperti ini. Nah, terus dalam switch ini ada yang namanya case. Nah, case ini kita mau menebak. Ya, ibaratnya kita mau kayak semacam menebak. Jadi misalnya di case pertama ini saya mau di sini misalnya 10. Nah, di 10 ini saya mau console log. Saya mau console log console.log ini adalah 10. Nah, terus diikuti dengan break. Nah, break ini artinya ketika masuk ke case 10, maka dia langsung otomatis akan ke break. Ya, seperti itu konsepnya. Sini case misalnya 15. Saya mau di sini console log ini adalah 15, dan di sini saya break di koma case 20 misalnya. Lalu di sini console log guys, console log patch ini adalah 20. Saya coba break. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya default ini console log ini adalah ini bukan 10 sampai 20. Nah, jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Nah, misalnya saya coba reload, saya lihat hasilnya adalah ini adalah 20. Karena kenapa dia ini adalah 20? Karena jadi konsepnya ini seperti ini. Dia switch variabel umur ini nilainya adalah 20. Nah, untuk di dalamnya ini, jadi cara bacanya seperti ini. Jadi case yang pertama dia mencoba untuk mendeteksi dulu bahwa umur ini apakah dia benar 10. Nah, kalau misalnya dia benar, maka dia akan masuk ke sini. Console log titik ini adalah 10. Nah, maka dia langsung akan break. Dia langsung masuk ke sini. Terus kalau misalnya umur ini bukanlah 10, dia akan coba lagi cek apakah umur ini menampung nilai 15, apakah umur ini sama dengan 15. Maka kalau dia sama dengan 15, maka dia akan masuk ke sini. Ini adalah 15. Nah, terus di sini break. Nah, terus di sini juga dia akan cek lagi apakah umur ini juga adalah 20. Kalau misalnya dia adalah 20, maka dia akan masuk ke sini. Ini adalah 20. Nah, kalau misalnya umur ini dia bukanlah 10, 15 dan juga 20, maka dia akan masuk ke sini. Ya, seperti itu. Nah, karena umur ini adalah 20, maka dia masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat di browser. Nah, ini adalah 20. Oke, jadi seperti ini adalah 20. Jadi dia langsung terbaca seperti ini. Nah, nanti teman-teman jangan bingung ya, dia seperti membaca sebuah kondisi seperti ini juga if else. Nah, jadi switch ini digunakan untuk pengkondisian juga. Nah, nanti teman-teman juga sering mendapatkan ini, maka bukan cuma sering mendapatkan seperti ini, tapi teman-teman pasti akan sering untuk menggunakan yang ini. Tapi yang paling sering teman-teman akan pakai tentunya yang if else. Tapi ini juga tidak kalah pentingnya, maka teman-teman harus tahu. Jadi konsepnya switch, saya coba untuk tunjukkan lagi. Jadi kalau misalnya di sini saya ganti 25, maka
nilainya ini kan dia 25. Nah 25 ini dia tidak ada yang namanya 10, 15 dan juga 20. Tentu dia akan tereksekusi di default di scope ini. Maka hasilnya pasti akan ini teman-teman. Ini bukan 10 sampai 20. Saya reload, saya save. Nah hasilnya tetap ini. Kenapa hasilnya ini bukan 10 sampai 20? Kenapa dia masuk ke sini? Karena umur ini adalah 25. Oke, jadi seperti itu untuk switch case. Terus nah ada juga yang namanya pengulangan. Jadi saya coba komen yang ini. Bentar ya, saya minum dulu. Nah, terus saya komen ini. Saya komen. Cukup komen di bagian apa ya ke teman-teman. Kalau mau komen sesuatu itu harus komen yang baik-baik. Kita jangan jadi haters. Kita harus fokus bangun diri kita sendiri. Gak bercanda guysku. Tapi itu benar juga sih. Kita harus bangun hidup kita sendiri. Kita harus bangun kualitas hidup kita. Jangan terlalu banyak komentar. Karena kalau terlalu banyak komentar itu tidak baik juga untuk diri kita sendiri. Apalagi kita suka kasih komentar-komentar yang jelek-jelek ke orang lain, itu tidak baik teman-teman. Oke, sedikit intermezzo guys. Kita lanjut saja. Jadi kita masuk ke pengulangan. Jadi perulangan ini ada 3. Dia while dan juga do while dan juga for. H ya seperti ini. Do while, do while, for. Oke, jadi dia seperti apa? Jadi pertama while. Nah, jadi while ini dia akan mengambil kondisi. Dia langsung akan tereksekusi kondisi dulu. Di sini misalnya saya mau var i. Misalnya di sini 1 titik koma. Nah, saya mau kondisinya ini seperti apa? Saya mau kondisinya while ini saya mau mengulangi tulisan yang bernama misalnya halo sebanyak 10 kali. Nah, caranya saya buat variabel i sama dengan 1. Di sini saya sama dengan 0 saja. Sama dengan 0. Nah, untuk kondisinya saya taruh i lebih kecil dari 10. Nah, di sini saya console log. Misalnya halo. Saya simpan. Saya reload. Nah, dia hasilnya seperti ini. Dia reload seperti ini. Ini cepat-cepat teman-teman, cepat-cepat. Kita harus load, jangan mau terkancing browser saya. Oh, sudah terkancing guysku. Bentar ya. Nah, kenapa dia berulang-ulang seperti ini? Karena kita lupa untuk menaruh yang namanya increment, tanda bahwa oh, ini sesuatu yang harus diulang sebanyak 10 kali. Ini seperti ini. Saya lupa taruh ini. Maka saya coba untuk sebentar ya guys. Ini sepertinya terkancing karena dia sudah mengambil banyak sekali. Ya, dia sudah mengulang-ulang sampai 2000 kali. Padahal ini sudah 2022, tapi ini sudah kelewatan sekali teman-teman. Ini sudah sampai 2400. Wah, cepat sekali tahunnya. Gak bercanda guysku. Nah, bentar ya guys. Dia tidak bisa. Oh. Wow. Dia terkancing. Oh. Wow, terkancing. Bentar nih guys. Kita tunggu. Jadi begini untuk pengulangan. Nah, saya coba buka lagi JavaScript dasar. Open with Google Chrome. Nah, jadi kenapa dia seperti itu? Karena kita lupa menaruh incrementnya, menaruh tanda bahwa oh iya, jadi while ini akan diulangi sebanyak 10 kali. Jadi kalau saya coba di sini, saya taruh sini halo, saya save, saya reload. Nah, hasilnya dia tidak akan berulang-ulang seperti tadi. Saya inspect, saya lihat hasilnya dia halo. Nah, di sini ada angkanya 10. Nah, ya, artinya 10 ini dia
memberikan halo ini sebanyak 10 kali. Nah, untuk kita bisa mengetahuinya, kita bisa buat seperti ini. Saya reload. Nah, maka dia akan muncul seperti ini: halo 0, halo 1, halo 2, halo 3, halo 4 sampai halo 9. Nah, sebenarnya ini ada 10, tapi karena kita menaruh variabel i ini adalah 0, maka hasilnya mulainya dari 0. Ya seperti itu. Kalau saya taruh 1, hasilnya 1 sampai 9 juga. Hasilnya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk while. Nah, jadi while dia langsung mengambil dia langsung melakukan pengulangan. Dia langsung mengambil sebuah kondisi pengulangan di sana. Nah, kalau untuk do while ini dia melakukan dulu yang namanya kondisi. Dia langsung eksekusi dulu. Console log halo i++, di koma. Nah, kondisinya ini berada di akhir, teman-teman. While-nya i kurang dari misalnya 10. Nah, saya reload hasilnya. Nah, hasilnya tetap sama. Tapi do while ini perbedaannya adalah pengkondisiannya dia dimulai dari akhir. Dia dimulai di akhir. Sementara kalau hanya while dia mulainya dari awal. Ya, seperti itu. Nah, terus ada yang namanya for. Nah, di sini ada sebentar saya coba ingat. Nah, di sini kondisi ada di sini for, perintahnya kondisi awal ikuti dengan titik koma, kondisi akhir ikuti dengan titik koma, dan diikuti juga dengan increment. Nah, ini kalau for. Nah, jadi caranya ini untuk for sendiri ini dia seperti ini, teman-teman. Kan ini kita bisa langsung saja seperti ini i, atau yang paling umum sering digunakan for itu seperti ini, var i sama dengan 0. Saya hapus yang ini. Nah, terus di kondisi akhirnya kita mau seperti apa? Kita mau ini akan mengulangi, menampilkan tulisan kata halo sebanyak 10 kali. I kurang dari 10 tentunya. Terus di sini increment ini saya mau i++. Jadi akan ketambah terus selama ini belum terpenuhi. Kalau ini sudah terpenuhi, maka dia akan berhenti. Ya seperti itu konsepnya. Saya mau di sini console.log halo. Saya reload. Oh, hasilnya seperti ini ya. Sama dengan sorry, dia jadi seperti itu. Oh, sama, hasilnya juga sama. Di sini saya coba untuk kasih dia i++. Kenapa dia begitu? Karena dia ini dari 0. Oh, salah teman-teman, ini bukan 1 tapi i. Aduh, 1 sih, salah. Jadi ini i. Jika saya simpan, saya buka lagi, open with Google Chrome, saya inspect, saya ke konsol. Nah ya, jadi ini sebanyak 10 kali. Nah, jadi while, do while, for ini kegunaannya juga sama semuanya, teman-teman. Kegunaannya untuk membuat pengulangan. Jadi kan pengulangan itu, jadi misalnya kita mau menampilkan kata halo sebanyak 10 kali atau 1000 kali. Nah, tidak mungkin saya menulisnya begini, halo terus sebanyak 1000 kali. Nanti patah tuh jari saya tuh kalau saya seperti ini, teman-teman. Copy dan terus copy paste. Nanti itu
menyulitkan. Nah, untuk cara seperti itu, untuk supaya lebih hemat waktu untuk menampilkan misalnya kata halus sebanyak 100 kali, kita tinggal menggunakan pengulangan. Misalnya di sini 100, ketika saya save, saya reload, hasilnya 100. Untuk melihat hasilnya, untuk supaya dapat membandingkannya, begini, saya reload, nah dia akan langsung otomatis begini. Jadi dia akan mencetak sebanyak 100 kali dengan cara hanya sesimpel seperti ini. Bayangkan kalau tidak ada pengulangan teman-teman, saya harus menulis misalnya sini console.log halo 1, halo 0, terus di sini halo 1, terus di sini halo 2, terus di sini halo 3, terus di sini halo 4, sini halo 5. Nah, kalau di sini sampai 100, patah tuh jari saya tuh, teman-teman. Jadi ini enggak disarankan untuk melakukan hal yang seperti ini. Yang disarankan adalah kita menggunakan pengulangan seperti ini. Jadi untuk while, do while, dan for itu sebenarnya sama kegunaannya untuk membuat pengulangan, membuat sebuah pengulangan, tapi perbedaannya hanya dari penulisannya saja. Itu kalau while, kalau do while yaitu dia do while, kalau for dia for. Intinya kegunaannya untuk membuat pengulangan. Nah, biasanya for ini atau while ini yang paling sering digunakan. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah while dan juga for. Nah, metode ini seringkali juga kita di dalam aplikasi kita gunanya untuk menampilkan data yang ada di database. Jadi ketika data kita itu mempunyai data yang banyak di dalam database, maka untuk menampilkan keseluruhan data yang ada di database, kita menggunakan sebuah pengulangan seperti ini, for atau while. Jadi seperti itu. Nah, terus kita hampir mau selesai teman-teman. Nah, terus yang terakhir pembuatan metode atau pembuatan fungsi. Nah, pembuatan metode atau pembuatan fungsi ini itu untuk mempermudah kita dalam menulis kode yang berulang-ulang. Jadi misalnya saya punya kode yang dimana saya mau memberikan atau membuat fungsi yang dimana mengambil nama lengkap saya. Nah, saya tidak mau kode itu saya menulis ulang-ulang. Saya mau hanya sekali menulis tapi dipanggil berulang-ulang. Nah, caranya itu seperti apa? Caranya itu dengan menggunakan sebuah fungsi. Nah, untuk membuat fungsi di dalam JavaScript, kita menggunakan kata kunci yang bernama function. Jadi kita langsung saja praktek agar teman-teman tidak bingung. Function misalnya di sini get nama lengkap, diikuti dengan kurung-kurung awal seperti ini. Sebenarnya teman-teman bisa menulisnya seperti ini juga. Ini tidak apa-apa, tapi saya lebih prefer yang seperti ini. Seperti itu. Di sini saya bisa taruh di sini console.log nama lengkap. Ketika saya reload, saya simpan, saya reload di sini. Saya komen dulu yang ini. Saya reload. Nah, hasilnya belum terlihat. Karena kenapa? Karena kita belum memanggil get nama lengkap ini. Misalnya untuk itu kita harus memanggilnya get nama lengkap diikuti dengan buka tutup kurung seperti ini. Saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya nama lengkap. Nama lengkap ini tentunya nanti Alsaskar Mirando. Nah, terus ada yang namanya dengan kata kunci return. Return ini adalah untuk mengembalikan nilai yang ada di dalam fungsi tersebut. Misalnya saya langsung mengembalikan nilai misalnya Alsaskar Mirando. Saya sudah memanggil fungsinya get nama lengkap. Nah, hasilnya ini dia tidak akan muncul yang namanya Alsaskar Mirando. Ketika saya save, saya reload, hasilnya kosong. Nah, caranya untuk menampilkan Alsaskar Mirando ini, karena ini kita mengembalikan nilai Alsaskar Mirando, maka kita harus console log fungsinya ini. Console.log get nama lengkap. Get nama lengkap.
Ya seperti ini. Nah, saya save. Ini Alsascar Mirando. Dia muncul. Dia muncul karena kenapa? Karena kita sudah console log. Ya seperti itu. Nah, terus ini kita bisa memanggil Alsascar Mirando ini sebanyak berapa kali yang kita mau, dengan cara hanya tinggal memanggil nama fungsinya. Seperti ini, saya reload. Nah, dia bisa jadi 4 kali seperti ini. Nah, ini kegunaan dari fungsi teman-teman. Dari sebuah fungsi kita tidak perlu lagi menulisnya Alsascar Mirando sebanyak 4 kali, tapi tinggal memanggil nama fungsinya. Nah, terus yang juga paling bagus yang saya suka dari sebuah fungsi ini itu adalah dinamis. Fungsi ini dapat memberikan mengoper nilai-nilai yang dinamis. Jadi nilai-nilai dinamis itu maksudnya nilai yang bisa berubah-ubah. Contoh misalnya di function itu dia memiliki yang namanya parameter. Nah, parameter ini dia untuk memberikan sebuah menampung nilai yang diambil dari luar untuk dimasukkan ke dalam function ini. Misalnya di sini saya console.log get nama lengkap. Misalnya di sini saya taruh Alsascar, maka nilai yang saya taruh Alsascar ini dia akan menaruh juga di sini Alsascar. Kalau saya taruh sini Malalantang, maka dia akan mengambil menaruh di sini Malalantang. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya di sini tinggal misalnya di sini saya taruh first name. Nah, ini namanya parameter, teman-teman. Nah, parameter ini kita taruh di dalamnya di sini. First name. Saya simpan, hasilnya akan menjadi Malalantang. Karena parameter tersebut telah telah dikembalikan lagi menjadi first name. First name ini adalah parameter dari first name yang ada di function ini. Oke, teman-teman, paham ya, teman-teman? Nah, terus di sini saya bisa juga ganti Mirando. Nah, ini yang disebut dengan dinamis, teman-teman. Artinya nilai yang ada di parameter ini dapat berubah-ubah. Nah, Mirando. Terus di sini juga saya bisa, jadi parameter itu kita bisa buat lebih. Misalnya di sini juga last name. Saya gabungkan seperti ini. Last name. Saya save. Saya tambahkan parameter yang baru. Misalnya di sini saya coba ganti Saskar Malalantang. Saya reload, hasilnya Alsascar Malalantang. Jadi saya copy, saya ganti Alsascar di sini Mirando. Saya simpan. Nah, Alsascar Mirando juga. Nah, kalau ini kan dua parameter. Nah, saya juga bisa tambahkan lagi parameter yang baru. Misalnya di sini umur atau bahasa Inggrisnya age. Siap, age, guys. Oke. Saya di sini tambahkan juga di sini umurnya adalah age. Age umurnya tahun. Misalnya, jadi saya tambahkan juga di sini. Nah, kalau misalnya di sini dia memiliki 3 parameter, ketika saya memanggil nama fungsi itu hanya dengan memberikan nilai hanya 2 parameter, maka dia akan error, teman-teman. Bukan dia tidak error, tapi di sini muncul yang namanya undefined. Artinya di sini ini tidak didefinisikan. Artinya nilainya kosong. Nah, untuk memberikan nilainya kita tinggal tambahkan tentunya di sini 19. Saya komen dulu yang ini, saya simpan. Hasilnya Alsascar Malalantang umurnya adalah 19 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, terus saya bisa tambahkan juga di sini misalnya 20. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kegunaan dari sebuah function, dari sebuah fungsi di JavaScript. Jadi kita dapat menulisnya hanya sekali,
dan kita dapat memanggilnya banyak kali sesuai yang kita mau teman-teman, dengan nilai yang berbeda-beda tentunya. Nah, jadi ini fungsi dari function di JavaScript. Teman-teman juga akan sering menggunakannya. Terus di sini teman-teman bisa masukkan nih kondisi-kondisi. Misalnya if kondisi apa nih? Kondisi misalnya age sama dengan 10. Sini else. Nah, teman-teman bisa gunakan ini yang kondisi-kondisinya seperti ini di dalam function. Intinya sesuai yang teman-teman mau. Jadi seperti ini dulu teman-teman untuk video mengenai JavaScript dasar. Nanti ke depan kita akan coba belajar buat studi-studi kasus dan juga beberapa hal mengenai JavaScript. Nanti kita akan bahas juga JavaScript lanjutan. Ini hanya dasarnya saja, dan saya harap teman-teman dapat memahami dasar ini, dasar yang seperti dasar mengenai JavaScript. Kuatkan dulu dasar-dasarnya teman-teman. Intinya teman-teman harus kuatkan dulu. Kalau teman-teman belum menguasai dasarnya secara baik, belum mengerti konsepnya secara baik, maka teman-teman akan kesulitan nanti ketika teman-teman akan membuat aplikasi, karena teman-teman tidak memahami sebaik mungkin konsep dasar dari JavaScript ini sendiri. Tapi kalau teman-teman memahaminya dengan baik, maka tentunya teman-teman akan lebih mudah membuat aplikasi, yaitu berbasis JavaScript tentunya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan membahas mengenai JavaScript lanjutan. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk JavaScript dasar. Saya berharap teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Dan kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nah, nanti di sana saya akan coba menjawabnya teman-teman. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sekian dari saya, nanti kita akan jumpa di video berikutnya.